Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengisi buku induk, pengambilan, kotak infak, kas umum, kas pembantu, pentasarufan, lampiran, dan lain-lain yang mana ini adalah merupakan syarat untuk administrasi di JBSIS yang berada di wilayah Kedung Gandang, Kota Malang. Oke, langsung saja saya akan mencontohkan untuk buku induk. Misalkan di sini saya contohkan di ranting Gria Malang Satelit. Kode koin sesuai dengan yang di kaleng. Tanam GP Ansor. Sawu Jajar. Terangan bisa dikosongkan. Misalkan lagi untuk yang berbasis jamaah GMS 002 sampai 0015 015. Misalkan begini ya. Jemaah tahlil. Malang. Keterangannya kaleng untuk jamaah. Yang mana kaleng jamaah ini yang dibuka bersama-sama tanpa sepengetahuan berapa isi per kalengnya. Intinya dari kaleng nomor 02 sampai 015 ini dijadikan satu lalu dibuka dan jumlahnya lah yang dimasukkan. Nah, makanya di sini dijadikan satu kode atau satu kolom. Ini ya Bapak Ibu, misalkan untuk kemudian ini ada untuk buku induk insya Allah sudah jelas nggak ada masalah. Kita lanjutkan untuk form pengambilan koin. Ini adalah form yang di-print untuk diserahkan kepada petugas pengambilan. Jadi petugas yang mengambil ke kolektif maupun ke jamaah nanti akan diberikan ini di-print kemudian diberikan kepada petugas yang nantinya hasil dari inilah yang akan diinputkan ke kolom pengambilan. Nah, di sini akan otomatis sudah terisi sesuai dengan buku induk. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk mengisi satu persatu di bawah sini, langsung saja akan otomatis terisi. Tanggal ambilnya tanggal 11 misalkan nominal ambilnya 1 juta misalkan saja di sini 3 juta, maka totalnya akan muncul di sini secara otomatis. Kemudian untuk kas umum ini berfungsi untuk mencatat keluar masuknya uang selama 1 bulan. Jadi kalau pengambilannya November, maka kas umum ini berlaku mulai dari bulan November, awal bulan November sampai dengan akhir bulan November. 1 bulan untuk 1 bulan. Nah, untuk mengisi kas umum ini berdasarkan arus kas keluar dan masuknya uang yang ada di JBSIS. Nah, untuk yang pasti ada, biasanya yang ada itu kan ada dana taktis sama
kas bulan sebelumnya kalau sudah pentong kedua dan seterusnya. Nah, kalau kas umum sebelumnya belum ada karena ini pentong pertama, maka di sini kan ada ditulis 0 saja. Kemudian simpanan dana taktis ini adalah simpanan bulanan. Seperti kemarin yang sudah disepakati bahwa tidak semua ditasarufkan tapi ada simpanan dana taktis. Oke. Nah, isinya bagaimana? Mengisinya berdasarkan di sini di kas pembantu. Ini kan ada yang dana taktisnya berapa. Mau diisi berapa nanti di sini. Sebentar ini saya kosongkan dulu. Tuh, rasional dan lain-lain. Oke, kembali lagi ke kas umum. Misalkan Bapak Ibu nanti ada pengeluaran di JPSIS untuk operasional, misalkan beli pulpen, beli buku dan lain-lain, itu ditulisnya di sini satu persatu nggih sesuai kwitansi. Misalkan beda tanggal, misalkan tanggal 10 tanggal ini kita beli pulpen. Rp20.000. Kemudian di tanggal 11-nya kita beli buku atau beli map seharga Rp25.000. Ini ditulis di satu-satu seperti ini sesuai dengan kwitansi, sesuai nomor kwitansi. Oke. Kemudian misalkan untuk pisaroh, jadi kan tanggal pengambilannya ke jamaah kan tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 kita memberikan pisaroh kepada petugas yang mengambil. Pisaroh petugas 200.000. Misalkan ya ngeten. Nah, ini biar Bapak Ibu tidak bingung, tidak ada yang kelewatan, maka belakangnya dikasih keterangan operasional. Artinya dana ini nanti akan masuk ke operasional. Misalkan ada pemasukan tidak terduga. Contohnya adalah untuk pemasukan anak yatim. Misalnya tanggal 12 ada orang yang sedekah khusus anak yatim. Berarti donatur yatim. Kategorinya berarti dia di kemanusiaan. Berarti kan kalau donatur dia kategorinya khusus. Bisa masuk 1 juta. Kemudian di bulan November kita mentasarufkan kepada anak yatim sebesar 1.500.000 gitu. Berarti kan 1 jutanya nanti diambilkan sini, yang 500.000 diambilkan dari hasil pentong ini, dari hasil pentong. Tanggal 15 santunan anak yatim. Oh maaf, ini tadi berarti kan tunai keluar nggih. Berarti posisinya di sini, di tunai keluar.
25. Santunan anak yatim dikeluarkan sebanyak 1.500.000. Kemudian ada pengeluaran lagi untuk pengajian, misalnya untuk pengajian. Berarti dia kategorinya dakwah. Keluar lagi sebesar 500.000. Kemudian kita keluarkan lagi untuk membantu guru ngaji misalkan. Berarti kan dia masuk ke pendidikan. 15 untuk guru ngaji. Guru ngaji kita jadi pendidikan. Kita keluarkan sebanyak 500.000. Dan ini. Dan pengeluaran-pengeluaran lain yang nanti memang dibutuhkan akan kita tulis. Bisa ditulis di sini nanti. Oke. Untuk simpanan dana taktisnya dikosongkan dulu saja. Nanti akan kita isi setelah kita persentase di kas pembantu. Oke, lanjut ke kas pembantu ya. Nah, di sini ada total pemasukannya 4 juta, donatur agnianya karena nggak ada kita kosongkan. Kalau ada donatur agnia artinya ada, misalkan ada sumbangan dari partai atau dan lain-lain. Atau kita contohkan pakai donatur agnia aja ya. Ada donatur agnia. Satu juta. Oke. Nah, di sini berarti untuk donatur agnianya 1 juta. Ini hasil pentongnya tadi 4 juta. Yang di sini sudah sesuai dengan pengambilan. Jadi tidak perlu diubah. Kalau yang ini diisi manual. Atau kalau ini mau diisi manual nggak apa-apa. Saya kasih catatan mohon. Ini zakat infak nggak ada, saldo kas sebelumnya nggak ada. Nah, yang yatim tadi tidak kita masukkan di sini, tapi akan kita masukkan di pentasarufan yang khusus anak yatim. Soalnya apa? Karena itu kan dana khusus yatim, ya. Dana khusus yatim, jadi tidak boleh diubah-ubah kan. Karena tidak boleh diubah-ubah, maka tidak kita masukkan di persentase sini. Karena apa yang ada di sini nanti totalnya hasil saldo kas umum ini akan dibagi. Sebentar, ini bukan kas umum. Total kas pembantu. Ini nanti yang akan dipersentasekan ke bagian masing-masing. Baik untuk pentasarufan, untuk dana taktis dan program lain. Oke, lanjut ya. Sekarang untuk penyotoran ini udah otomatis, kemudian operasional JBasis.
Tadi yang operasionalnya kita gunakan untuk beli ballpoint, beli map, Pisaro petugas ini ya. Berarti totalnya 200.000 ditambah 45.000. 25 20. Berarti 245.000 ya untuk operasionalnya. Lain-lain ini bisa diisi kalau kita mengalokasikan donasi bencana 5%, berarti 5% dari total pemasukan setelah dikurangi 1.200.000. Berarti yang 3.800.000 kita ambil 5%-nya untuk donasi bencana. Kalau ini diperlukan. Kalau tidak, nggak apa-apa dikosongkan. Kondisional mawon. Lanjut. Kemudian untuk kategori pentasarufan ini diisi otomatis untuk nominalnya. Kita hanya nyeting di bagian persentasenya. Nah, persentase ini totalnya harus 100%. Kemarin kan disepakati 50-50. Tapi tidak menutup kemungkinan jika di suatu ranting simbiosis itu lebih banyak persentase yang harus ditasarufkan. Artinya dana taktisnya tidak begitu diperlukan sehingga semua ditasarufkan ya, tinggal nanti di sini diisi 100%, kemudian taktisnya diisi 0. Intinya di sini harus 100% sehingga nanti total yang ada di sini harus sama dengan total yang ada di saldo kas pembantu ini tadi. Total pemasukan tadi harus sama dengan ini. Oke. Kita kembalikan ya. Misalkan untuk yang ditasarufkan kita set di 70%, kemudian taktisnya 30%. Nah, berarti dana yang harus ditasarufkan itu maksimal adalah 2.488.500. Sedangkan untuk dana taktisnya yang bisa disimpan maksimal adalah 1.066.500. Seperti ini. Nah, sedangkan nanti kategori penyimpanannya untuk apa itu kita setting di bidang-bidangnya masing-masing di sini. Kalau ada bidang lain ya tinggal nanti tambahkan saja di sini bidang-bidang lainnya apa yang belum tercover di dana pentasarufan atau dana taktis. Lanjut nggih. Nah, taktis dan penguatan organisasi 1.066.500. Nah, total di sini kalau sudah sama dengan sini berarti kita bisa lanjutkan ke bidang yang selanjutnya. Nah, ini untuk alokasi dana yang ditasarufkan, ini nanti totalnya akan sama dengan ini. Sehingga Bapak Ibu bisa membagi di sini untuk pendidikan berapa persen, kesehatan berapa persen, kemanusiaan berapa persen, dakwah berapa persen, berdasarkan pengeluaran-pengeluaran yang ada di kas umum. Nah, ini kan di kas umum, untuk pengajian dan dakwah ini kita sudah mengeluarkan 500.000. Santunan anak yatim 1.500.000. Tapi ada donatur yatim sebesar 1 juta. Berarti kan kebutuhan dari hasil pentong yang digunakan untuk donatur yatim kan kita hanya butuh 500.000. 500.000. Nah, kita cek lagi di kas pembantu ini. Uang pendidikannya ada berapa? Kalau kita persentase 30, 20, 10, berarti pendidikannya ada 700.000, kesehatannya 497.000, kemanusiaannya 248.000. Padahal yang sudah kita keluarkan itu di kemanusiaan 500.000, kesehatan 500.000, pendidikan 500.000. Berarti kan ini ada yang minus antara uang kesehatan dan kemanusiaan kan. Bagaimana agar tidak minus? Berarti di sini persentasenya harus kita ubah. Misalkan ini kita buat 25%, uangnya kan 622, berarti kan sudah cukup. Kesehatannya 25% juga, kemanusiaan 25% juga, dakwahnya 25%. Nah, ini kan 120 berarti kelebihan.
kita buat 0%. Biar 100%. Kan seperti ini. Atau kalau kesehatannya belum dibutuhkan karena di sini tidak ada pengeluaran untuk kesehatan, yaitu bisa kita alokasikan ke yang lain. Kita kurangi misalkan 10% untuk lingkungan, kita tambahkan berarti. Tapi ini 15%, ini 10% untuk bencana. Oke, seperti ini ya, Bapak Ibu. Total di sini harus 100%, nantinya akan sama dengan di sini. Nah, untuk dana taktis, berarti kan ini uang yang kita simpan, simpanan cadangan dan penguatan organisasi. Ini juga bisa kita bagi-bagi di sini. Simpanan cadangan, penguatan organisasi. Kita setting di sini, misalkan ini biar tetap seperti ini aja, Bu ya. Atau oke, seperti ini saja juga nggak apa-apa. Kalau ini semuanya tidak kita ubah, berarti kan uang ini tidak boleh digunakan untuk apapun sebesar 1.066.500. Ini harus disimpan kan berarti. Nah, maka kalau harus disimpan di kas umum, kita dana taktisnya adalah 1.066.500. Jadi dana taktis 1.066.500. Nah, ini tidak boleh diganggu gugat. Oke, lanjut nggih. Untuk kas pembantu sepertinya sudah cukup seperti itu. Oke, lanjut ke pentasarufan. Nah, ini saldo masuknya maka akan otomatis terisi. Tadi untuk pendidikannya kita lihat ke kas umum, pendidikannya kita keluarkan untuk guru ngaji, bisaroh guru ngaji sebesar 500.000. Maka di pentasarufan ini juga kita tulis bisaroh guru ngaji sebesar 500.000. Pengeluarannya ditulis di sini. Saldo kas ini, kemudian untuk kesehatan karena tidak ada pengeluaran berarti tidak perlu kita ubah. Kemudian untuk kemanusiaan, tadi kas umumnya sebesar ini, ada santunan khusus anak yatim sebanyak 1 juta. Kemudian kita keluarkan untuk santunan anak yatim 1.500.000. Oke. 1.500.000. Kemudian untuk dakwah tadi kita keluarkan untuk pengajian rutin, sebesar 500.000. Pengajian kan 500.000 ya. Maka di sini kita tulis pengeluarannya 500.000. Bencana dan lingkungan tidak ada karena tidak ada pengeluaran. Ya. Oke. Sudah cukup nggih, berarti tidak ada pengeluaran, kita kosongkan. Kemudian untuk ekonomi tidak ada pengeluaran, kita kosongkan. Nah, kemudian untuk dana taktis. Nah, kalau dana taktis tadi semuanya disimpan, berarti semua kan tidak bisa diapa-apakan. Kalau tidak bisa diapa-apakan, berarti di sini
dikeluarkan penuh. Istilahnya dia dikeluarkan penuh kalau dia tidak digunakan. Atau dia disimpan. Kalau dia disimpan berarti dia disimpan penuh ya. Disimpan penuh, tidak diapa-apakan. Berarti di sini kita tulis pengeluarannya 213. Artinya disimpan 213 300. Ini kan tidak bisa diubah, jadi dimasukkan penuh di sini. 319 dan 50. Oke. Ini sudah cukup ya untuk pengeluarannya. Jadi untuk dana taktis yang memang itu tidak dikeluarkan dari bank yang disimpan, maka di sini akan ditulis pengeluaran penuh. Nah, fungsinya untuk apa? Bahwa uang yang ada di kas umum itu sudah dikurangi dana taktis sebesar ini. Soalnya kan tadi di kas umum kita tulis totalnya sebesar ini. Untuk dana taktisnya kan. Jadinya kan di laporan pentasarufan dia sudah ditasarufkan penuh untuk disimpan sebesar ini. Tasarufkan sebesar yang ada di persentase kas pembantu tadi. Nah, nanti bagaimana misalkan untuk dana taktis ini sudah terpenuhi dan digunakan, misalkan gitu. Uang ambulan ini kan 213.000. Nanti di bulan berikutnya kalau Bapak Ibu dana taktisnya misalkan nominalnya tetap gitu 213.000 lagi, berarti dana taktis di bulan sebelumnya ini totalnya berapa? Tadi kan totalnya 1.066.500. Ini dimasukkan di laporan berikutnya dengan tulisan dana taktis, simpanan dana taktis bulan lalu sebesar ini. Itu dimasukkan lagi ke sini dan masuk ke dana masuk. Jadi simpanan dana taktis lalu berapa? Tulis di sini masuk berapa. Simpanan dana taktis bulan lalu masukkan di sini, kemudian di kas pembantu ini juga harus ada penambahan pemasukan. Di sini ditulis simpanan pemasukan dana taktis bulan lalu sebesar berapa, dimasukkan di sini dana masuk. Oke. Atau nanti untuk bulan berikutnya akan saya buatkan tutorial lagi berdasarkan pemasukan yang bulan ini. Nanti akan menyusul videonya gitu. Oke, kalau pentasarufan sudah selesai di input semuanya, baru kita cek di koreksi bagian akhir. Nah, total pemasukan tadi ada donasi khusus anak yatim sebesar 1 juta. Nah, ini adalah koreksi antara saldo akhir yang ada di laporan pentasarufan dan kas pembantu ini dengan saldo akhir yang berada di kas umum.
Gas umum kan ini saldo akhirnya 988.500. Nah, ini harus cocok, harus sama persis dikoreksi dana akhir ini. Kalau tidak cocok berarti ada yang belum dicatat di laporan pentasarufan. Jadi mungkin ada yang kelewatan belum dicatat di sini. Sehingga hasil koreksi akhirnya tidak cocok. Nah, kalau ini sudah cocok, nilainya sudah sesuai. Soalnya ini kan diisi sistem otomatis. Tinggal ngisi ini saja, Bapak Ibu. Tinggal ngisi donasi khususnya dan pengeluarannya. Ini sudah otomatis. Kalau ada yang tidak cocok, misalkan saldo akhir di laporan kok lebih kecil daripada saldo akhir kas umum, berarti ada pelaporan yang belum dicatat, sudah dicatat di kas umum tapi belum dicatat di laporan pentasarufan. Sebaliknya, kalau di laporan pentasarufan lebih besar daripada di kas umum, berarti ada pengeluaran yang dicatat di saldo akhir tapi belum dicatat di kas umum. Mungkin itu saja nggih Bapak Ibu untuk cara pengisian buku induk kas umum dan laporan. Nanti filenya akan share di forum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir. Banyak kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.